Terima kasih kepada para leader semua atas waktunya hari ini join dengan saya. Berterima kasih kepada panitia telah mengundang kami dalam bicara green business ini. Luar biasa sekali semua tadi pembicaranya. Saya sampai gagal fokus terhadap materi saya sendiri ya, apalagi lihat Coach Alin barusan, tadi ada Coach Pri, banyak sekali saya harus berpikir, tapi mudah-mudahan saya juga termasuk bagian dari itu, bagian orang yang selalu ingin berpikir green. Sebenarnya kebanyakan waktu saya habiskan di program development, karena saya adalah konsultan di program development, terutama di energy conservation dan renewable energy. Full hutan join dengan perusahaan Jerman dan juga perusahaan Amerika terkait dengan climate change, dan 2 tahun terakhir juga membantu UNEP di tim technical and economical assessment. Kami membuat guideline tentang technological reliability teknologi, khususnya sektor pendingin yang terkait dengan Montreal Protocol, yaitu bagaimana kita bisa melindungi bumi kira-kira ya dari lubang ozon dan dari perubahan iklim. Namun akhir-akhir ini karena adanya wabah COVID-19, saya tergerak juga untuk mengambil juga melihat banyak teman-teman di bidang HVAC yang mendengar banyak webinar, banyak guidance. Mereka bingung memilih sistem AC yang anti COVID katanya yang seperti apa. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin share dengan para leader semua bagaimana sebenarnya kita bisa menghilangkan COVID-19 tanpa harus mengesampingkan konservasi energi dan lingkungan. Kalau kita lihat semua prinsip sistem udara yang kita tahu terkait COVID ini, sebagian besar adalah ingin membuang atau menghisap udara di sekitar sumber kontaminan, misalnya ada di rumah sakit atau di ruangan, dengan memasang exhaust fan dan dilengkapi dengan HEPA filter, katanya agar tidak mengkontaminasi lingkungan. Lalu ada juga upaya melarutkan konsentrasi kontaminan yang ada di dalam ruangan dengan menambahkan fresh air yang sudah dikondisikan, tentunya disebut dengan dedicated outdoor air system, itu juga banyak kita tahu. Dan ada juga upaya menyaring udara, memasang air filter di dalam ruangan. Belum, kalau Coach Alin bilang jangan pengen balik lagi ke normal yang dulu, pengen balik lagi kepada kondisi kita yang dulu gitu. Karena apa? Semua juga tahu bahwa pada saat kita memilih AC untuk gedung, saya terutama untuk gedung perkantoran, bukan untuk rumah, karena beberapa yang lalu saya dengan tim EBTKE merasa resah bagaimana kalau perkantoran dan commercial building itu mengganti, atau rumah sakit mengganti sistem AC tanpa memikirkan banyak tentang energy consumption. Apa yang akan terjadi nanti dari presentasi saya akan kelihatan. Selama ini semua orang rata-rata di kita kalau mau pasang AC itu parameternya hanya temperaturnya 25 derajat Celcius, RH-nya 50 sampai 60%, sudah. Maka di suatu bangunan perkantoran atau di dalam suatu mall hanya dipasang filter biasa, cooling coil, fan, dan diffuser. Semuanya itu pasti sudah tahu. Lalu kandungan CO2-nya bagaimana? Ada nggak orang yang, aduh saya kandungan CO2-nya nggak mau banyak gitu? Itu jarang sekali ya, kecuali bangunan-bangunan yang udah mau masuk ke green building. Lalu kebutuhan udara segarnya seperti apa? Sebisa-bisanya kan dikurangi sama semua orang, karena yang namanya udara segar akan menjadi beban pendinginan, di mana AC yang harus disediakan tentu saja akan jauh lebih besar, dan energi atau operational cost-nya jadi jauh lebih tinggi. Itu juga dihindari oleh manajemen gedung.
Lalu penanganan kontaminan udara di ruangan, apakah pernah kita diskusikan tentang ini? Ada memang banyak yang sudah menggunakan air purifier karena isu tentang polusi di udara, atau kita takut dengan TBC atau dengan flu. Tapi apakah itu sudah cukup efektif? Selama ini kita pasang air purifier itu di ruangan kita, apakah kalau sudah ada yang orang yang flu, ada orang yang batuk, kita pernah tertular? Enggak. Kalau misalnya kita pernah tertular, berarti alat tersebut sebenarnya kurang efektif. Nah, dari peristiwa wabah COVID ini, tiba-tiba semua orang sibuk katanya harus pasang HEPA filter. Nah, kita lihat HEPA filter itu betul tidak bisa menyaring virus COVID, karena virus COVID itu ukurannya kurang dari 0,2 mikrometer. Sementara HEPA filter tergantungnya, ada yang 0,3 mikrometer dan seterusnya. Lalu orang bilang ya kan virus yang akan kita saring adanya di saliva. Lalu kita lupa bahwa yang kalau kita pasang HEPA filter di AHU, yang akan disaring itu adalah virus atau apapun kontaminan yang bersirkulasi di sistem distribusi udara. Lalu yang di ruangan, apakah kita tangani atau tidak? Apakah sistem ini efektif untuk membunuh virus di dalam ruangan yang terinfeksi sampai 100%? Lalu dengan sistem yang seperti ini, kalau kita mau pakai HEPA, pasti diperlukan perubahan sistem distribusi udara, di mana fan yang akan kita butuhkan lebih besar. Karena apa? Karena dengan adanya HEPA, dengan dipasangnya HEPA filter, kita juga butuh medium filter, butuh pre-filter dan seterusnya. Saya tidak mau bicara terlalu panjang tentang teori tata udara di depan leader semua, tapi saya ingin nanti kita ini sebagai background aja kenapa nanti ada kita bicara tentang ini. Lalu kalau HEPA filter dianggap tidak efisien, tidak efektif membunuh atau menyaring virus, ada juga orang yang bilang kita pakai germicidal UV aja, pakai UV karena UV pasti bisa membunuh virus. Betul, UV bisa membunuh virus, tetapi itu juga efektivitasnya virus tersebut harus punya waktu untuk terpapar oleh sinar UV tersebut. Sama, kalau kita pasang sinar UV-nya itu di AHU, apakah 100% virus yang ada di ruangan itu bisa mengalir ke AHU? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat ada suatu diffuser dan ada grill untuk return air, apakah kira-kira kalau ada virus di sudut-sudut ruangan akan tersedot ke saluran udara? Tentu saja tidak. Ya, jadi yang kita bersihkan dengan prinsip ini hanya sebagian kecil dari virus COVID kalau itu ada di ruangan, dan tidak membunuh virus COVID yang ada di ruangan secara efektif atau 100%. Itu tadi tentang germicidal UV. Kita butuh butuh waktu dan butuh intensitas cahaya yang cukup untuk bisa membunuh. Ada lagi teknologi yang kita lihat, elektrostatik filter. Betul, dia elektrostatik filter itu mungkin lebih efektif daripada HEPA filter, karena apa yang terjadi di elektrostatik filter itu, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada lempeng-lempeng positif negatif, bermuatan positif atau bermuatan negatif. Kontaminan di udara itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Jadi kontaminan yang bermuatan negatif, dia akan ditangkap oleh lempeng yang bermuatan positif, jadi saling tarik-menarik, dan kontaminan yang bermuatan negatif akan ditangkap oleh yang bermuatan lempeng yang positif. Kira-kira seperti itu, sehingga memang elektrostatik filter itu relatif lebih efektif untuk menangkap virus COVID kalau dia ukurannya kecil. Tapi kembali lagi, apakah dia bisa 100% menangani virus COVID yang ada di ruangan terinfeksi? Selain itu, tadi saya sebutkan upayanya adalah dengan mendilusi atau dengan mengurangi konsentrasi virus di dalam ruangan dengan menambahkan fresh air. Bagaimana menambahkan fresh air-nya? Fresh air tentu saja harus dilengkapi dengan heat recovery, karena kalau tidak maka fresh air yang kita
ambil dari ruang udara luar seperti Jakarta ini, itu akan menjadi beban yang besar untuk mesin pendingin di dalam suatu gedung. Nanti kita akan lihat, saya dengan tim mencoba menghitungnya. Bapak Ibu para leader di sini akan kaget melihat perbandingannya. Jadi lalu kalau dengan dedicated outside air system itu, karena kita baru mengurangi konsentrasi virusnya dengan fresh air itu, tentu saja kita tetap harus menambah sistem pembunuh virusnya. Saya ingin memperkenalkan teknologi PCO, fotokatalitik dari Purdyme. Kenapa saya begitu ingin, meskipun sehari-hari saya sebenarnya lebih banyak dikenal sebagai konsultan di energy conservation, tapi karena saya kaget lihat orang begitu tidak memikirkannya energi konservasi di dalam renovasi air conditioning, makanya saya ingin saya dalam 2 bulan ini, 3 bulan ini turut aktif publikasi webinar, banyak webinar, 1 minggu bisa 4 kali, 5 kali, ingin menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ada teknologi yang lebih efektif menurut saya karena saya menggunakannya sudah dari tahun 2014, biasanya saya gunakan untuk rumah sakit dan untuk farmasi waktu itu. Sekarang setelah melihat kondisi seperti ini, rasanya teknologi ini sudah harus kita pakai untuk commercial building, untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam menangani wabah virus COVID ini, juga wabah-wabah penyakit berbahaya lainnya di udara. Sebenarnya apa teknologi Purdyme ini? Teknologi Purdyme ini tidak lain sebenarnya dia meniru kondisi yang terjadi di alam, yaitu kalau misalnya ada petir di pada saat hujan, petir itu akan memecah H2O dan O2 menjadi ion-ion. Ion-ion itu yang akan membersihkan kontaminan di udara. Lalu teknologi ini pertama dikembangkan oleh NASA, ditiru dan dikembangkan sampai seperti teknologi Purdyme ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada H2O ditambah O2, yaitu kandungan yang ada di udara yang kita hirup sehari-hari. Kalau H2O dan O2 ini dilewatkan ke dalam teknologi Purdyme, maka dia akan pecah menjadi ion cluster yang berenergi tinggi. Nah, kalau misalnya di udara ada virus COVID, maka virus COVID ini akan dihantam oleh semua ion cluster ini dan dia akan mendekomposisi dindingnya sehingga virus ini akan menjadi tidak aktif. Sehingga yang akan dihasilkan adalah udara yang sudah bersih, baik dari virus COVID maupun dari kontaminan lainnya, jamur, bakteri, logam berbahaya dan seterusnya. Teknologi ini sebenarnya sudah banyak dipakai di rumah sakit, hotel, perkantoran, karena teknologi ini sudah dikembangkan sejak tahun 2004 dan ini adalah teknologi yang dipatenkan, teknologi terakhir yang paling efektif, dipakai di mana-mana. Misalnya di rumah sakit, kalau Bapak Ibu tidak mau mengubah sistem tata udara, kita tinggal tempel sistem yang di ruangan namanya P-Flow ini, tinggal ditempel seperti ini dan dia akan mengeluarkan ion yang akan membersihkan seluruh kontaminan termasuk virus COVID di dalam ruangan ini. Itu sudah saya uji sejak 2014 di rumah sakit dan di farmasi. Biasanya saya pakai di area clean room. Lalu untuk di perkantoran pun kalau Bapak Ibu tidak mau mengubah sistem air conditioning, kita bisa langsung tempel juga ini P-Flow, sehingga pada saat nanti kita lepas dari WFH dan mau WFO lagi, maka kita bisa melindungi para staf kita dari resiko terpapar virus. Ini pengalaman beberapa minggu yang lalu ada suatu gedung perkantoran yang mencabut WFH-nya mulai WFO karena memang mulai minggu kemarin WFH secara berangsur dicabut dan ternyata banyak OTG.
yang terjadi orang tanpa gejala yang positif COVID. Lalu terpaksa gedung itu harus ditutup lagi, dan kita tahu berapa banyak commercial building, berapa banyak mall di kita yang belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang melindungi kita dari penyebaran virus tersebut. Ini di restoran, kita juga kalau tidak mau repot dengan perubahan sistem air conditioning, tinggal pasang unit ini. Ada unit yang untuk 150 meter persegi, ada juga yang sampai 600 meter persegi, tinggal disimpan begitu saja tanpa adanya penambahan beban energi yang cukup signifikan karena hanya butuh kipas kecil saja, dan ini sudah efektif bisa membunuh virus dan bakteri. Saya punya data pengujiannya banyak sekali, tapi saya rasa tidak perlu saya tampilkan di sini. Kalau Bapak Ibu tidak mau diganggu dengan ada alat yang ditempelkan di dinding karena takut mengganggu interior design, maka Puradyne juga punya alat yang bisa disimpan di ducting. Alatnya seperti ini, dia akan menghasilkan ion-ion cluster yang akan menghantam virus COVID ke seluruh ruangan. Seperti ini. Jadi hebatnya dari produk ini adalah ion tersebut dikeluarkan dan dia akan menghantam ke seluruh sudut ruangan. Jadi kita tidak menangani virus yang hanya bisa disirkulasikan ke sistem distribusi udara, tapi dia secara proaktif menghasilkan ion yang akan menghantam ke seluruh sudut ruangan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ya, juga ion cluster yang dihasilkan oleh produk yang lain, apa bedanya? Bedanya adalah ion yang dihasilkan Puradyne itu sekitar lebih dari 4 kali air purifier yang biasa kita lihat di pasaran. Dan itu yang menyebabkan bedanya Puradyne bisa membunuh jauh lebih efektif daripada teknologi setara. Jadi yang ada di pasaran selama sekarang ini dia masih menggunakan teknologi RCI, yaitu teknologi 4 generasi sebelum Puradyne. Nah, teknologi Puradyne ini adalah teknologi termutakhir yang kemampuannya lebih dari 4 kali air purifier yang lain. Tadinya memang saya tidak pernah berpikir ini akan kita pakai di public facility ya, tetapi ternyata setelah wabah ini saya baru sadar bahwa inilah yang paling sederhana, yang paling efektif dan energi efisien. Misalnya di mall juga kita bisa lihat bagaimana kita susahnya menyimpan air purifier di mall. Kita bisa menyimpan itu tinggal di ducting yang dekat diffuser atau bisa juga di tempat-tempat tertentu. Selain alat untuk ion yang dipakai untuk membunuh virus dan bakteri, Puradyne juga menyediakan alat yang untuk melindungi personal. Ini bedanya kalau tadi yang disimpan di ruangan untuk membunuh, kalau untuk personal ini dipakai untuk mengusir. Jadi dia tidak membunuh tetapi melindungi area wajah kita, sehingga area wajah kita atau area pernapasan, mata, hidung, dan mulut kita terhindar dari kontaminan. Karena ion tersebut akan merepel semua kontaminan yang ada di udara, debu, bakteri, maupun virus. Ini juga bisa membantu orang-orang yang asma kalau mereka sering sakit karena alergi debu. Lalu satu lagi yang ingin saya share di sini, mudah-mudahan saya menjadi termasuk seperti leader semua di sini, saya ingin agile terhadap kebutuhan market. Kami ingin agile, inilah bukti iCool itu lokal brand. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ini setelah virus COVID, tim iCool berpikir keras bagaimana solusi yang baik untuk menangani virus COVID, terutama di rumah sakit. Karena ini muncul karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat, rasanya di
sini para peserta, para leader di sini ada beberapa yang dari rumah sakit dan saya yakin semuanya pernah lihat diagram ini. Diagram ini kami ambil dari Juknis dari Kemenkes, halaman 45, gambar 48. Ini adalah instalasi tata udara untuk ruang isolasi kelas negatif. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini di dalam suatu ruang isolasi, kita harus ngambil fresh air, all fresh air dari luar. Inilah yang akan menyebabkan energy consumption begitu besar. Lalu kalau Bapak Ibu lihat juga di sini, ini kita harus pasang HEPA, di sini juga ada energy consumption yang begitu besar. Jadi apa yang dilakukan oleh tim iCool, mereka melakukan banyak penelitian, banyak riset dalam waktu maraton, dalam waktu 2-3 bulan ini, maka mereka membuat ada min box di sini. Nanti akan saya sampaikan apa itu min box. Lalu dipasang juga Puradyne, lalu selain Puradyne dipasang juga ada namanya Microsure. Nanti saya akan lihatkan satu demi satu. Kenapa di dalam iCool Hygienic ini dipasang teknologi Puradyne? Tentu saja karena teknologi ini adalah teknologi yang efektif untuk menangani virus COVID secara simultan yang ada di dalam ruangan 24 jam 7 hari. Jadi ini non-stop, terus-terusan kita operasikan di dalam ruangan dan sangat mudah cara pemasangannya maupun catatannya. Lalu yang kedua, min box. Apa itu min box ya? Ini sebenarnya min boxnya trademark seperti ini juga, hygienic ini juga trademark, jadi bukan dari higienis, tetapi trademarknya feature iCool untuk khusus untuk ruang hospital ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, min box ini manfaatnya adalah pertama untuk pre-cooling. Jadi kalau saya bicara, kalau kita ngambil udara luar, full fresh air misalnya, sebenarnya tidak perlu full fresh air, 35% saja sudah cukup. Nah, itu harus didinginkan dulu. Bagaimana didinginkannya? Di sini min box ini menggunakan liquid desikan. Liquid desikan ini dia akan mampu menurunkan temperatur luar. Kalau temperatur udara di Jakarta 35 derajat Celcius, dia bisa turun sampai 30 derajat Celcius, dan selain temperaturnya turun, humidity-nya juga bisa turun. Jadi di sini tanpa cooling coil dengan liquid desikan, maka kita akan mendapatkan penurunan temperatur dan penurunan humidity yang biasanya harus kita tangani dengan cooling coil dengan konsumsi energi yang cukup tinggi. Lalu setelah pre-cooling dengan liquid desikan ini, maka di Hygienic iCool dilengkapi juga dengan heat recovery seperti di tempat-tempat lainnya. Jadi di sini ada pre-coolingnya 2 kali, heat recovery, yaitu udara dingin dari ruangan yang akan kita buang, kan ini masih temperaturnya masih dingin ya, masih 26 derajat Celcius kira-kira. Kalau dibuang begitu saja sayang. Jadi lebih baik, karena udara yang masuknya masih 30 derajat, padahal kita butuh udara 28 derajat atau 26 derajat, lebih baik si udara ini kita pakai untuk mendinginkan sedikit lagi udara fresh air yang kita ambil tadi dari udara luar. Nah, dengan heat pipe ini, dengan heat exchanger di sini, maka di feature iCool Hygienic ini udara bisa diturunkan dan menjadi 28 derajat Celcius. Jadi coba diperhatikan, kita bisa lihat ada penurunan energi dari 35 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius dengan pengurangan humidity yang cukup besar tanpa adanya konsumsi energi yang berarti di sini. Jadi di sini konservasi energi betul-betul diterapkan oleh iCool Hygienic ini. Lalu setelah itu, selain itu,
Kalau kita lihat tadi di gambar ini, kita harus pasang HEPA filter kalau kita mau membuang udara dari isolation room, karena ini udaranya mengandung banyak COVID, karena di sini ada pasien COVID. Kalau kita pasang HEPA filter di sini, maka kita butuh energi yang tinggi juga, karena kita butuh kipas yang tinggi dengan pressure, kipas yang besar dengan pressure statik yang tinggi. Tapi melalui iCool Hygienic kita cukup melewatkan udara tersebut ke liquidesikan ini. Liquidesikannya yang akan membersihkan udara tersebut dari virus. Jadi liquidesikan di sini selain mendinginkan, dia juga memfilter udara sebelum dia dibuang ke luar. Luar biasa. Lalu selain itu, untuk meyakinkan bahwa di dalam ruangan isolasi itu kita bisa virus COVID-nya bisa kita hancurkan, di dalam iCool Hygienic tersebut juga digunakan teknologi microsure. Microsure itu adalah seperti desinfektan, dia menghasilkan kristal nanoskopik yang sangat efektif membunuh kontaminan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita semprotkan microsure di permukaan, dia akan membentuk kristal-kristal yang sangat dengan duri yang sangat tajam seperti ini. Jadi ini adalah, kalau kita lihat ini permukaan, ini adalah permukaan, permukaannya kita semprotkan microsure, maka kalau ada virus COVID itu akan pecah begitu dia bertemu dengan kristal-kristal nanoskopik yang dihasilkan oleh microsure tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi, iCool Hygienic terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari Minbox, di mana Minbox ini di dalamnya ada heat recovery dan liquidesikan yang mengganti heat recovery dan juga mengganti HEPA filter di situ, lalu menggunakan teknologi Purdyne, dan tidak lupa di sini disemprotkan dan dilapisi microsure, di mana microsure itu akan bertahan selama paling tidak 8 jam. Jadi kalau selama 8 jam, kalau semua peralatan sudah dilapisi dengan microsure, insya Allah semua virus COVID itu langsung hancur. Kenapa ini muncul? Karena sebelumnya melihat dari juknis tersebut, tim kami menghitung bagaimana sih perbandingan konsumsi energi jika kita menghitung di suatu gedung perkantoran, kita membandingkan kalau full fresh air seperti apa, karena upaya tadi mengurangi konsentrasi virus COVID. Kalau 30 fresh air gimana, kalau semuanya kalau ini adalah existing, banyak yang full return air, dan bagaimana kalau menggunakan biopanel. Jadi ini kita hitung di gedung perkantoran dengan luas yang sama, 150 meter persegi, yang dihitung cooling load-nya dan seterusnya. Maka inilah yang dihasilkan. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita menggunakan HEPA filter seperti tadi, HEPA filter saja tanpa adanya heat recovery, maka beginilah konsumsi energi yang akan kita kontribusikan ke udara. Ya. Mohon maaf Bu Herlin, bisa diperpendek jadi 1 menit lagi Bu? Iya, ini terakhir Pak. Oke. Ini konsumsi energinya seperti ini, kalau existingnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya sistem tata udara cukup menggunakan Purdyne, maka konsumsi energinya kalau kita lihat tidak berubah. Tapi kalau mau lebih dingin lagi, lebih irit lagi, maka tolong gunakan biopanel untuk gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang baru, karena seperti ini konsumsi energinya. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, lebih teknis lagi, lebih detail, silahkan email saya untuk teknis, dan juga bisa follow di Instagram saya ataupun
Facebook saya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News headlines remind us every day that our world is changing. We are facing new environmental health challenges, none more critical than our toxic indoor environments. On average, we spend approximately 90% of our time indoors. And while most people are aware that outdoor air pollution can be harmful, many do not realize that indoor air pollutants can be even more damaging. According to the United States EPA, indoor levels of pollutants may be up to 100 times greater than outdoor pollutants. Modern building techniques have compounded these indoor air quality challenges. Buildings are now designed to be tightly sealed for energy efficiency, and in doing so, we have sealed in harmful contaminants such as bacteria, mold, viruses, and chemical off-gassing. All indoor environments face challenges from contaminants. In our carefully sealed buildings, these contaminants simply have no place to go. Typical solutions such as HVAC filters and UV lights do not adequately address many of these contaminants and do nothing to address pathogens on surfaces. It is critical to attack these contaminants both in the air we breathe and on the surfaces we touch. Puridyme's proactive air and surface purification technologies are designed to take the solution to the problem. Utilizing proprietary and patent-pending active purification technologies, Puridyme technology sends friendly oxidizers and ion clusters into the indoor environment. Unlike UV lights and standard PCO units, which only address their immediate area, Puridyme technology is truly an active solution in the indoor environment, attacking contaminants at the source. This advanced oxidation and ionization process helps to eliminate pathogens both in the air and on surfaces, such as walls, counters, furniture, and carpet. By duplicating nature's purification process indoors, we can safely and effectively reduce harmful pathogens as well as offensive odors and smoke. And Puridyme technology does this without sacrificing energy efficiency or the use of chemicals or potentially harmful levels of ozone. Puridyme technology is safe for use in occupied spaces 24 hours a day, 7 days a week. Puridyme solutions are available in a variety of form factors to provide an effective solution for any indoor space. Puridyme solutions are scalable, customizable, and scientifically validated.